Halo beloved people, sepanjang 6 hari ke depan saya akan membawakan sebuah tema Time and Priority, waktu dan prioritas hidup. Hari ini saya akan membahas tentang waktu. Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan ngajarin kita supaya kita menghitung hari-hari kita, supaya kita jadi orang yang bijaksana. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Tahukah Anda bahwa waktu itu tidak bisa dibeli, waktu itu tidak bisa kembali. Orang yang tidak menghitung waktu akan menyia-nyiakan hidupnya. Those who are not wise with their times are foolish, kata firman Tuhan. Kata menghitung artinya kita harus menetapkan target waktu. Apa yang kita mau buat di usia kita yang saat ini dan kemudian ke depan. Menghitung berapa sih sisa kekuatan yang kita miliki. Kata firman Tuhan, umur manusia itu 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Dalam Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Time flies. Waktu tuh berjalan cepat banget, gak berasa. Waktu tuh jalan terus. Tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan tahun lagi. Baru Natal sudah Natalan lagi. Waktu cepat sekali. Kalau kita gak menghitung hari-hari kita tidak akan punya hati yang bijaksana. Maksudnya apa? Waktu tuh gak bisa dihentikan. Waktu tidak bisa menunggu. Time is unstoppable. Apabila kita gak menguasai waktu, artinya kita pakai waktu kita, maka waktu akan melewati kita begitu saja. Selama kita hidup, usia kita akan terus bertambah. Tapi kekuatan kita akan semakin berkurang. Banyak orang yang gak ngitung waktunya, sehingga ketika mereka tiba-tiba jadi tua, mereka tidak bangun apa-apa. Waktu adalah kendaraan untuk membangun hidup kita. Tanpa target waktu, orang akan cenderung menunda. Kebiasaan menunda waktu untuk mengerjakan sesuatu sering membuat kita lalai, akhirnya kita lupa mengerjakan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan. Saya kasih contoh. Anak muda sering diberi nasihat, masa depanmu masih panjang. Itu nasihat yang keliru. Kenapa? Anak muda yang berpikir masa depannya masih panjang, mereka menyia-nyiakan masa muda mereka. Mereka menyia-nyiakan kekuatan mereka yang maksimal. Kuliah tidak selesai-selesai, pacaran ganti-ganti terus, sia-siain hidupnya dan tidak bangun apa-apa. Coba kita belajar berpikir, seandainya anak muda diberi target waktu, orang tua mengatakan kepada anak-anak mereka, umur 23, kamu lulus kuliah, kamu sudah harus bisa mandiri, kamu harus sudah bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Saya yakin anak-anak muda yang diberi tanggung jawab sama orang tuanya sebuah ultimatum bahwa dia harus mandiri di usia 23, akan paling tidak selama masa kuliah dia akan mulai pelan-pelan belajar cari kerja, akan mulai belajar bisnis, belajar usaha online, akan mulai berpikir keras bagaimana caranya supaya di usia 23 dia tidak lagi menyusahkan orang tuanya. Sebaliknya, anak-anak muda yang berpikir orang tuanya kaya raya, uangnya banyak, tidak diberi target waktu, dia tahu orang tuanya bisa support dia terus. Saya saksikan umur 25 belum mandiri, umur 23 belum bisa apa-apa. Padahal anak-anak muda harusnya tahu bahwa tanggung jawab orang tua adalah sampai mengkuliahkan mereka, dan selanjutnya harusnya mereka sudah keluar dari sarang. Anak burung saja dipaksa keluar dari sarang sama induknya, apalagi anak manusia. Kita harus tahu bahwa ketika usia bertambah, kekuatan kita berkurang. Kita harus bijaksana menggunakan kekuatan kita yang masih maksimal, baterai kita yang masih full, memastikan
kita memanfaatkan kekuatan kita untuk mengerjakan hal-hal yang kita bisa kerjakan dengan kekuatan yang kita punya. Saya kasih contoh. Dulu ada seorang ibu yang berusia sekitar 50-an tahun dan ketika itu umur saya masih 30-an, dan ibu ini berkata kepada saya, "Henny, kalau semangat untuk pergi ke pedalaman saya juga punya. Tapi yang saya tidak bisa adalah mengulang lagi umur saya. Kamu masih muda, kamu masih bisa pergi kemana-mana. Sedangkan saya sudah tua dan dia sudah jantungan pula." Ada lagi ibu lain yang sudah umurnya 80. Orang yang luar biasa. Tapi dia bilang sama saya begini, "Henny, andaikan dulu ketika saya masih muda, suami saya mengizinkan saya keliling Indonesia, pasti saya sudah melakukan yang sama yang seperti kamu lakukan." Tahukah Anda bahwa waktu itu gak bisa berhenti, umur kita jalan terus. Saya di usia 20-an tahun ketika saya memulai pelayanan ini, kekuatan saya masih maksimal. Saya pergi ke pelosok-pelosok pedalaman, tidak masalah, kekuatan masih full. Usia 30-an masih bisa. Ketika menginjak usia 40, sesuatu mulai berubah. Mulai sakit pinggang, mulai gampang capek, lutut mulai sakit, apalagi para wanita. Oleh karena itu, jangan sia-siakan masa mudamu. Jangan sia-siakan kekuatanmu. Mumpung masih bisa. Ingat firman Tuhan berkata, hitunglah hari-harimu supaya kamu beroleh hati yang bijaksana. Hidup ini singkat. Jangan sampai kita jadi tua dan gak bikin apa-apa. Pakai waktumu baik-baik. Punya target waktu. Mandiri usia berapa? Punya usaha umur berapa? Menikah umur berapa? Kembali lagi semuanya itu Tuhan yang atur. Tapi dalam hidup ini firman Tuhan mengajarkan supaya kita menghitung hari-hari kita. Kenapa? Karena makin tua, usia kita bertambah, kekuatan kita berkurang. Saya berdoa Anda semakin bijak dengan waktumu. Jangan sia-siakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Jangan sia-siakan kekuatanmu. Live a better life. Tuhan memberkati.